الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الإخوة في الله أعزني الله وإياكم Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah menciptakan alam semesta, yang maha luas rahmatnya, ikhwanifidin azani Allah wa iyyakum, mencakup segala sesuatu. Walhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di sebuah majelis yang mulia, majelis yang diadakan dalam rangka talabul ilmi syar'i, menimba dan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam majlis yang mulia ini, sanifidina azani Allah wa iyyakum, insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian risalah Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Masih dalam pembahasan Al-Asma wa Sifat, pembahasan tentang bagaimana prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengimani nama-nama dan sifat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita baca keterangan beliau, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, perlu diketahui bersama bahwasanya al-imanu bil asma'i wa sifat, mengimani nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk bagian dari al-iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim dalam surat An-Nisa ayat 136. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi
wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Al-ayat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ditujukan kepada kaum mukminin. Aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah. Allah memerintahkan hamba-hambanya yang sudah beriman, karena panggilannya ditujukan kepada kaum mukminin untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum mukminin untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa maksudnya? Maksud dari ayat ini, sanidina azani Allah wa iyyakum, mengandung dua makna. Yang pertama, al-amru bil istimrar wal istiqamati alaih. Perintah untuk terus-menerus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dilepas keimanan tadi, sanidina azani Allah wa iyyakum, sampai akhir hayat kita. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, sanidina azani Allah wa iyyakum, ketika Allah berfirman, aminu billahi, berimanlah kalian wahai kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ay aminu bihi imanan sahihan kama yuriduhu li'ibadihi. Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang benar. Tidak akal beriman, tidak hanya sekedar mengucapkan dua kalimat syahadah kemudian dia merasa sudah sebagai seorang mukmin kamilul iman, seorang mukmin yang sempurna keimanannya, selesai perkaranya. Tidak sampai di situ, sanidina azani Allah wa iyyakum. Allah mengatakan aminu billah, berimanlah kalian wahai kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya aminu bihi imanan sahihan, berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang benar, yang sahih. Kama yuriduhu li'ibadihi, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga keimanan kita disesuaikan dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak disesuaikan dengan hawa nafsu masing-masing kita. Ya. Tapi disesuaikan dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersumber dari atau bersumber dalam Alkitab, Al-Quranul Karim, dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini mencakup 4 perkara. Seseorang dikatakan telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala imanan sahihan, dengan keimanan yang benar, apabila dia telah memenuhi 4 perkara ini. Yang pertama, ya sanidina azani Allah wa iyyakum, al-imanu biwujudillah, mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini keyakinan yang terpatri dalam hati seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali, ya sanidina azani Allah wa iyyakum. Sebuah keyakinan yang sifatnya fitrah umat manusia. Mereka meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Namun tidak cukup hanya semata-mata ini. Masih tersisa 3 perkara lainnya, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Yang kedua, al-imanu bi rububiyatillah, mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang dimaksud dengan rububiyah adalah al-khalqu wal milku wat tadbir. Kita mengimani bahwasanya Allah yang menciptakan,
yang memiliki seluruh alam raya ini, sanibidina azani Allah wa iyyakum, dan mengatur segala urusan. Tidak ada pihak yang kedua selain Allah Subhanahu wa taala dalam 3 urusan ini. Urusan penciptaan yang memiliki seluruh alam raya dan mengatur alam raya ini, sanibidina azani Allah wa iyyakum. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di situ masalah an-ni'mah, kenikmatan yang dirasakan oleh hamba berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan yang kedua, perkara yang kedua ini, sanibidina azani Allah wa iyyakum, juga demikian, termasuk perkara yang sifatnya fitrah manusia. Bahkan orang-orang kafir Quraisy yang menjadi mad'u dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui hal tersebut. Nah, tapi belum dikatakan sebagai kaum muslimin sanibidina azani Allah wa iyyakum, karena mereka menentang 2 perkara yang akan kita bawakan. Perkara yang ketiga, sanibidina azani Allah wa iyyakum, al-imanu bi uluhiyatillah, mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia meyakini, mengimani bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak untuk diibadahi. Nah, hanya Allah yang berhak diibadahi, sanibidina azani Allah wa iyyakum. Adapun selebihnya, ya, dari sesembahan-sesembahan yang diibadahi oleh umat manusia, entah dalam bentuk pohon atau kuburan atau batu yang dikeramatkan atau patung-patung, gambar-gambar dan semisalnya, ya sanibidina azani Allah wa iyyakum, seluruhnya adalah sesembahan yang batil. Nah, itu termasuk rangkaian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, al-imanu bil asma'i was sifat. Beriman dengan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dibahas sanibidina azani Allah wa iyyakum dalam risalah yang kita kaji, sanibidina azani Allah wa iyyakum. Nah, sehingga pembahasan masalah asma wa sifat, bagaimana cara yang benar dalam mengimani nama-nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk bentuk al-imanu billahi azza wa jalla, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga termasuk perkara yang sifatnya betul-betul prinsip di sanibidina azani Allah wa iyyakum, akidah dasar yang harus dipahami oleh setiap muslim. Bagaimana cara yang benar dalam mengimani nama-nama dan sifat? Dikatakan di sini oleh muallif, penulis al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, beliau mengatakan, wa kullu ma jaa fil Qur'an وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. Yang tertulis di situ alaihi salam, bagaimana? Ya, nah ini kurang. Yang benar alaihi salatu wassalam, karena Allah memerintahkan bagi kita sallu alaihi wa sallimu taslima, harus ada salawat dan salam. Kalau hanya salam kurang. Nah, ya, kalau menyebut Nabi kita Muhammad harus lengkap alaihi salatu wassalam. Nah, kata beliau, awsaqa 'anil Mustafa alaihi salatu wassalam min sifatir Rahman, wajib al-iman bih. Kata beliau rahimahullah, dan setiap khabar yang datang di dalam Al-Quran atau yang sahih dari Al-Mustafa, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, min sifatir Rahman,
berupa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, wajib al-iman bih, wajib bagi kita untuk mengimaninya. Ini semua yang ada dalam Al-Quran, kalau dalam Al-Quran jelas sahih, ya, karena Al-Quran yang kami berdina azani Allah wa iyyakum diriwayatkan dengan jalan-jalan yang mutawatir, jelas sahihnya, tidak lagi ditanyakan sanadnya. Dan semua yang tersebut dalam hadis-hadis yang sahih, untuk hadis dipersyaratkan misalnya berdina azani Allah wa iyyakum harus hadis yang sahih, atau minimalnya menurut istilah ahli hadis zaman sekarang hasan, yang bisa dijadikan hujjah, dijadikan dalil misalnya berdina azani Allah wa iyyakum. Adapun kalau berasal dari hadis-hadis yang lemah, ya hadis-hadis yang dhaif, maka tidak bisa dijadikan standar. Ini yang perlu diperhatikan. Karena kebanyakan kaum muslimin ketika mendengar atau melihat lafaznya lafaz Arab hadis, ya. Jangan mencela hadis, walaupun dhaif juga hadis. Ini salah. Misalnya begini azani Allah wa iyyakum. Ya. Kabar yang datang dari Rasulullah SAW melalui hadis-hadis yang sahih tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wajib al-iman bih, wajib untuk diimani. Tidak boleh kita kilah-kilah misalnya begini azani Allah wa iyyakum. Secara keseluruhan kita imani misalnya begini azani Allah wa iyyakum. Wa talaqihi fit taslimi wal qabul, dan wajib bagi kita menerima kabar tersebut fit taslimi wal qabul, dengan penuh ketundukan, betul-betul diterima sepenuh hati. Misalnya begini azani Allah wa iyyakum. Wa tarki ta'arrud lahu, tidak boleh bagi kita terlalu berdalam-dalam, ya, menelusuri sifat-sifat tersebut. Misalnya begini azani Allah wa iyyakum birraddi wat ta'wil wat tashbih wat tamthil, yang menyebabkan kita menolak sifat tersebut atau merubah-rubah maknanya, menakwilkan dengan takwil yang batil, atau menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah, ini prinsip misalnya begini azani Allah wa iyyakum yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan semua ulama ahli sunnati wal jamaah dimanapun mereka berasal, baik ulama yang tinggal di Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, atau yang tinggal di negeri Yaman, atau yang berasal dari India misalkan, semisal Al-Imam Muhammad Siddiq Hasan Khan rahimahullahu ta'ala, ya. Dan seluruh ulama yang ada di berbagai penjuru dunia yang kini berdina azani Allah wa iyyakum, dari ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka satu kata dalam masalah prinsip mengimani nama-nama dan sifat. Semua yang datang dalam Al-Quran, yang sahih dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, wajib untuk diimani dan diterima sepenuh hati. Ya. Tidak boleh kita tolak misalnya begini azani Allah wa iyyakum, atau ditakwil-takwilkan. Ya, karena dia memberanikan diri untuk takalluf, memberatkan diri menelusuri lebih jauh, ya, makna-makna sifat tadi misalnya begini azani Allah wa iyyakum. Akhirnya dia menganggap hal itu tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan dia menyamakan Allah dengan makhluknya, berujung dengan sikap takwil, ya, berubah-ubah maknanya, ya, ini bedina azani Allah wa iyyakum. Atau yang lebih parah lagi, tashbih wa tamthil, dia serupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah, ini prinsip ahli sunnah wal jamaah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
serta dicontohkan oleh salafun salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in dari kalangan para sahabat, at-tabi'in wa atba'ut tabi'in ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Kalau ada yang bertanya, apa dalil yang dijadikan sandaran oleh ahlu sunnah wal jamaah dengan prinsip ini? Ya, dalilnya mana? Kenapa harus tunduk sepenuhnya terhadap kabar yang ada dalam Al-Quran atau yang kabar yang sahih dalam hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam? Tidak boleh diotak-atik sedikit pun. Ya, tidak boleh ditolak atau dirubah-rubah maknanya kepada makna yang batil atau diserupakan dengan Allah, dengan makhluknya yang azani Allah wa iyyakum. Nah, dalilnya sangatlah banyak. Di antaranya azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang masyhur. Ya. Surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidaklah ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa as-sami'ul basir. Dan dialah Allah Azza wa Jalla yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, ayat ini merupakan dalil yang sangat jelas azani Allah wa iyyakum yang menguatkan prinsip ahli sunnah wal jamaah. Tegas Allah mengatakan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga tidak perlu bagi kita azani Allah wa iyyakum bertakalluf, ya, memberat-beratkan diri azani Allah wa iyyakum menggunakan akal pikiran kita yang dangkal, ya, pengetahuan kita yang minim tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita gambarkan sifat-sifat Allah seperti sifat-sifat makhluknya. Tatkala Allah mengatakan yadullahi fawqa aydihim, tangannya Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Kita gusar ketika mendengar ayat tersebut. Ya, Allah punya tangan, berarti sama dengan makhluknya. Ada ketika membaca hadisnya Rasulullah SAW tentang neraka yang disebutkan dalam hadis yang sahih, azani Allah wa iyyakum, ketika neraka Jahannam terus-menerus meminta tambahan penduduk. Ya. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alim talati wa taqulu hal min mazid?" Diabadikan dalam Al-Qur'an. Allah bertanya kepada Jahannam, "Wahai Jahannam, apakah engkau telah penuh?" Ya. Maka Jahannam membalas, menjawab, azani Allah wa iyyakum hal min mazid? Apakah masih ada tambahan? Jadi masih kosong, masih banyak ruang kosong. Azani Allah wa iyyakum. Hatta kata Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih, hatta yadha'a Rabbul Izzati qadamah, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan, ya, kakinya azani Allah wa iyyakum di neraka Jahannam. Fayanzawi ba'daha ba'dan, yang menyebabkan masing-masing dari bagian Jahannam merapat kepada bagian yang lain. Yang tadinya kosong, longgar, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di Jahannam, azani Allah wa iyyakum, artinya merapat. Ya. Sehingga tidak dijumpai lagi tempat yang kosong untuk diberi tambahan penduduk neraka. Kemudian Jahannam mengatakan, cukup. Ya, tidak butuh lagi tambahan penduduk. Azani Allah wa iyyakum. Ketika hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mendengarkan kabar yang seperti ini, di satu ayat Allah memiliki tangan, di hadis ini Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki. Kemudian disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim, wa kilta yadayhi yamin, Allah memiliki dua tangan dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala sama-sama kanan. Tidak ada tangan kiri bagi Allah Subhanahu wa taala. Kabar yang demikian azani Allah wa iyyakum wajibal imanu bih. Ahlu sunnah wal jamaah mereka mengimani semua kabar-kabar tadi.
Ya, dan mereka tidak bisa. Kenapa? Karena Allah berfirman kepada mereka, "Laisa kamitslihi syai'." Jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan apapun. Wa huwa samiul basir. Tapi kan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Makhluk bisa mendengar, bisa melihat. Tapi beda antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluknya. Hakada yakanibina azani Allah wa iyyakum. Nah, ingat tidak perlu gusar. Ketika sahih beritanya ada di dalam Al-Quran, sahih beritanya ada di dalam As-Sunnah, yakanibina azani Allah wa iyyakum, kita sebagai kaum muslimin wajib al-iman. Tinggal diimani, diyakini Allah punya sifat-sifat tersebut dan tidak sama sifat Allah dengan sifat makhluknya. Selesai. Ya, tanpa harus diotak-atik terlebih dahulu. Ya, mungkin dikarenakan dia yang berdina azani Allah wa iyyakum sudah terlanjur membuat prinsip. Dan ini ciri ashabul ahwa wal bidah. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama yang berdina azani Allah wa iyyakum, ya'taqidun thumma yastadillun. Cirinya ashabul ahwa wal bidah, mereka membuat prinsip terlebih dahulu, kemudian mencari dalil untuk menguatkan prinsip tadi. Sehingga kalau kebetulan dalilnya sedikit berseberangan, dipelintir sedemikian rupa ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum supaya cocok dengan prinsipnya. Kalau tidak, ditolak. Ya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah kebalikannya. Yastadilluna thumma ya'taqidun. Mereka melihat dalil terlebih dahulu, baru membangun prinsipnya di atas dalil tersebut. Sehingga tidak dijumpai ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum adanya tanaqud, adanya kontradiksi dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Ucapan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah prinsip, dalam masalah akidah, satu kata sanibidina azani Allah wa iyyakum. Walaupun sebelumnya tidak ada kesepakatan di antara mereka, walaupun mungkin satu dengan yang lainnya tidak pernah berjumpa, azani Allah wa iyyakum, tapi dijumpai satu kata, satu prinsip, dikarenakan bersumber dari satu sumber azani Allah wa iyyakum, wa huwa al-kitab wa sunnah, yang dipahami dengan pemahaman salaful ummah. Salah satunya dalam prinsip ini, baik yang berada di wilayah Saudiyah, berada di Yaman, berada di Yordan, atau berada di India misalkan, dari ulama-ulama terdahulu yang berdina azani Allah wa iyyakum, maupun ulama-ulama zaman sekarang, semuanya satu kata dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan ashabul ahwa wal bidah. Nah, ini dalil yang jelas dan tegas menguatkan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Juga dalil yang lainnya yang berdina azani Allah wa iyyakum, yang dikatakan oleh para ulama diistilahkan dengan dalil akli. Ya, dalil akli. Tidak semua yang berdina azani Allah wa iyyakum tentu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Tersebut dalam sekian banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu. Dan tentunya secara akal sehat ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Azza wa Jalla. Yang paling mengerti tentang dirinya Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sehingga tatkala Allah mengkabarkan, memberitakan kepada hamba-hambanya tentang sebagian sifat-sifatnya yang berdina azani Allah wa iyyakum, tidak pantas bagi seorang hamba kemudian menolak. Ya. Menolak berita tadi. Kenapa? Dengan alasan, itu nanti tidak sesuai dengan prinsip kita. Itu nanti sama dengan makhluknya, tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih berilmu? Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya atau makhluknya yang berdina azani Allah wa iyyakum? Ya. Tentunya semuanya akan mengatakan yang berdina azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang dirinya.
Apakah pantas kemudian Allah Zat yang maha mengetahui segala sesuatu, yang paling paham, yang paling tahu tentang dirinya, memberitakan kepada hamba-hambanya sebagian sifat-sifatnya, kemudian hambanya tadi menolak, menentang, tidak mau menetapkan sifat-sifat tadi. Yang dikarenakan Allah wa iyyakum, mungkin dikarenakan kedangkalan ilmunya, atau jeleknya pemahaman dia, atau dikarenakan hawa nafsunya, wal-iyadu billah. Sehingga tidak ada pilihan lain Allah wa iyyakum bagi seorang hamba ketika mendengarkan atau menjumpai, mendapati kabar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, atau yang tersebut dalam sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam as-sahihah, kecuali harus al-imanu bihi wa talaqqihi bit-taslimi wal qabul, mengimani hal itu dan menerima dengan sepenuh hati. Allah wa iyyakum. Tidak boleh ditolak atau dirubah-rubah sifat maknanya kepada makna yang batil, apalagi diserupakan dengan makhluknya. Nah, ini prinsip ahli sunnah wal jamaah. Kemudian beliau melanjutkan di sini Allah wa iyyakum terkait dengan nafs yang membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah, "Wa ma ashkala min dzalik wajaba ityanuhu lafzan wa tarku at-ta'arrud li ma'nahu wa naruddu 'ilmahu ila qa'ilihi wa naj'alu 'uhdatahu على ناكله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Kata beliau rahimahullah, wa ma ashkala min dzalik, adapun dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya muskil, yang samar, tidak jelas, Allah wa iyyakum, wajaba ityanuhu lafzan, wajib kita bawakan secara utuh, wa tarku ta'arrud li ma'nahu, dan tidak boleh bagi kita bertakalluf, memberatkan diri mendalam-dalami makna nafs tersebut. Wa naruddu 'ilmahu ila qa'ilihi, kita kembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naj'alu 'uhdatahu 'ala nakilihi, dan kita kembalikan Allah wa iyyakum kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menukilkan kabar tersebut. Ittiba'an li tariqir rasikhin fil ilm, dalam rangka mengikuti jalan dan metode orang-orang yang kokoh ilmuannya, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dengan firman-Nya, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Adapun orang-orang yang rasikhuna fil ilm, orang-orang yang memiliki ilmu nafi', para ulama mereka mengatakan amanna bih, kami beriman dengan hal itu semua, kullun min 'indi rabbina, seluruhnya datang dari Rabb kami. Demikian yang diabadikan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7. Nah, di sini Allah wa iyyakum, Ibnu Qudamah rahimahullah mengisyaratkan, memberikan isyarat kepada kita semua, anna nusus as-sifat, bahwasanya dalil-dalil nafs tentang masalah sifat ala qismain, terbagi menjadi dua. Dalil-dalil masalah
Asma wa sifat ini terbagi menjadi dua, azani Allah wa iyyakum. Yang pertama, nafsun muhkam wadihun. Nafs yang muhkam dan jelas maknanya. Ya. Nafs yang muhkam jelas diterima oleh semua pihak. Azani Allah wa iyyakum. Nah, untuk yang ini semua kaum muslimin menerima. Ya. Tidak ada satupun di kalangan mereka yang menolak nas tersebut. Karena betul-betul zahir, betul-betul jelas dan gamblang maksudnya azani Allah wa iyyakum. Ya. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dirinya Al-Hayy, Maha hidup. Ya, Maha hidup. Semua kaum muslimin tahu kalau Allah Subhanahu wa taala ada dan hidup. Azani Allah wa iyyakum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dikalahkan rasa kantuk ataupun tidur. Gitu ya. Nah, ini jelas, jelasnya jelas azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, ya. Nas yang kedua diistilahkan oleh para ulama dengan muskil mutasyabih atau al-mustabihat. Ya, nas yang muskil, yang tidak jelas, sama azani Allah wa iyyakum. Mustabihat. Ya. Yang masih samar azani Allah wa iyyakum. Baik samar untuk sebagian orang, ya, atau samar untuk seluruh orang. Tidak ada satupun yang tahu di kalangan mereka azani Allah wa iyyakum. Nah, ini yang kedua ini diterangkan prinsip yang benar oleh beliau rahimahullah taala. Wajib ityanuhu lafzan wa tarku ta'arrud li ma'nahu. Kita bawakan secara utuh. Ya, tentunya diimani azani Allah wa iyyakum, dan kita bawakan secara utuh. Adapun maknanya tidak diperbolehkan bagi kita untuk terlalu mendalam-dalaminya. Seperti misalkan tentang hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman azani Allah wa iyyakum di dalam Al-Qur'anul Karim, tersebut dalam surah Taha ayat yang kelima. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman beristiwa di atas 'arsy-Nya. Ya, tinggi di atas 'arsy-Nya. Lafaz istawa di dalam bahasa Arab azani Allah wa iyyakum maknanya 'ala wartafa. Tinggi di atas 'arsy-Nya azani Allah wa iyyakum. Demikian yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Satu ayat menyebutkan Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Ya. Kemudian azani Allah wa iyyakum sebuah hadis dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, sahih hadisnya, tentang masalah sepertiga malam terakhir. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, yanzilu Rabbuna ila samai dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rabb kami, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, senantiasa turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ya, turun ke langit dunia. Ayat ini mengatakan Allah beristiwa tinggi di atas arsy-Nya. Sementara hadis yang lain menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia azani Allah wa iyyakum. Secara zahir, secara makna, secara terjemahan jelas. Ya. Wajib ityanuhu lafzan, kita bawakan secara utuh. Kita imani zahirnya azani Allah wa iyyakum. Adapun maknanya tidak boleh bagi kita mendalam-dalaminya. Ya. Kemudian diambil kesimpulan, berarti ketika Allah turun harusnya kosong misalkan. Ya, dia katakan
ketika Allah Subhanahu wa taala turun dari arsy-Nya pada sepertiga malam terakhir, arsy-Nya kosong. Iya, karena Allah turun. Gitu ya. Nah, ini termasuk bentuk ta'aruf li ma'nahu, mendalam-dalami makna nafs. Ini masuk dalam kisim yang kedua, bagian yang kedua al-mustabihat. Ya, yang samar bagi kita ya sani Allah wa iyyakum, karena tidak dijelaskan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala beristiwa, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Yang wajib bagi kita adalah mengimani kalau Allah beristiwa di atas arsy-Nya, kalau Allah turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir di azani Allah wa iyyakum, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, Maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang benar. Diimani secara zahirnya, dan tidak boleh bagi kita berdalam-dalam dalam urusan tersebut. Azani Allah wa iyyakum. Nah, prinsip ini adalah prinsip ar-rasikhun fil ilm yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7. Nah, bagaimana kalau kita baca kelengkapan ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab." Dialah Allah yang menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Minhu ayatun muhkamat. Di antara Al-Quran terdapat ayat-ayat yang muhkam, yang jelas maknanya. Kunna umul kitab. Ayat-ayat yang jelas tadi adalah induk Al-Quranul Karim. Wa ukharu mutasyabihat. Dan ada pula ayat-ayat yang lainnya yang sama. Ya, yang tidak jelas. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Adapun orang-orang yang memiliki penyimpangan dalam hatinya, fayattabi'una ma tashabaha min. Dia akan terus mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut, ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili, dalam rangka menimbulkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin dan berusaha mencari-cari tahu takwilnya. Gitu ya. Nah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Padahal tidak ada yang tahu takwilnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita baca berhenti sampai di sini, berarti ayat-ayat yang mustabihat tadi mustabih untuk semua orang. Tidak ada yang tahu maknanya, ya azani Allah wa iyyakum, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi kita bawakan tentang hakikat sifat, bagaimana Allah turun, bagaimana Allah beristiwa di atas arsy-Nya dan seterusnya. Tidak boleh bagi kita untuk menanyakan atau mendalam-dalami azani Allah wa iyyakum perkara tersebut. Bisa pula kita baca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilm. Berhenti pada lafaz ini. Warasikhuna fil ilm. Berarti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan diketahui oleh para ulama. Ini terkait dengan beberapa ayat yang mungkin samar bagi sebagian orang. Misalkan tentang masalah sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat menggunakan isim mufrad. Yadullahi fawqa aydihim. Isim mufrad satu yang artinya tunggal. Di ayat yang lainnya disebutkan dengan musanna. Ya. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlula, tangan Allah itu terbelenggu. Ya. Allah membantah gullat aydihim wa nu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha. Ya, disebutkan Allah mengatakan justru tangan orang-orang Yahudi yang terbelenggu. Wa nu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat dengan sebab ucapan tersebut. Bal yadahu mabsuutatan, tapi kedua tangan Allah terbentang. Ya. Ayat yang lain mufrad, ayat ini musanna. Ya. Terus berapa jumlah tangan Allah Subhanahu wa taala? Ini kan mutasyabih. Ya, sama bagi sebagian pihak. Yang demikian diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan juga diketahui oleh para ulama. Ya, disinkronkan misalnya azani Allah wa iyyakum, bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa taala ada dua. Wa kilta yadayhi yamin, dan kedua tangan Allah sama-sama kanan berdasarkan hadis riwayat Muslim azani Allah wa iyyakum.
Nah, yang semacam itu diketahui oleh para ulama. Nah, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Nah, para ulama yang memiliki ilmu, demikian pula kaum mukminin al-muttaqin, mereka mengimani seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mereka tolak sebagian atau berusaha mendalami dalam urusan-urusan yang tidak ada ruang bagi akal manusia di situ, ya sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, kemudian yang terakhir, wa qala fi dhammi mubtaghi at-ta'wil mutashabih tanzil. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Nah, kemudian Allah mencela orang-orang yang berusaha mencari takwil dari ayat-ayat yang mutasyabih tersebut dengan takwil yang salah. Ya. Nah, atau mendalam-dalami sesuatu yang tidak boleh bagi kita untuk mendalaminya, ya sanibidina azani Allah wa iyyakum. Dikatakan kalau mereka adalah orang-orang yang memiliki benih-benih penyimpangan. Faja'ala ibtigha'a at-ta'wil 'alamatan 'ala az-zayg. Kata beliau, Allah menjadikan sikap mencari-cari takwil di dalam Al-Quranul Karim itu tanda penyimpangan seseorang. Wa qaranahu ibtigha'il fitnah bidzammi, dan digandengkan ya perbuatan mencari-cari takwil di sanibidina azani Allah wa iyyakum dengan perbuatan menimbulkan menyebarkan fitnah di tengah-tengah umat manusia. Summa hajabahum amma ammaluhu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghalangi mereka dari tujuan yang mereka inginkan. Ya, tujuannya ingin tahu lebih dalam. Ternyata tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang bukan ruang ya bagi akal umat manusia yang sanibidina azani Allah wa iyyakum. Wa qata'a asma'ahum amma fatabuhu, dan Allah Subhanahu wa taala memutuskan harapan mereka yang sanibidina azani Allah wa iyyakum untuk mengetahui hal itu semua. Bi qaulihi subhanahu, dengan firman-Nya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Nah, hakala sanibidina azani Allah wa iyyakum. Simpulannya, intinya prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah al-asma wa sifat wajib al-iman bihi wa talaqihi bit-taslim wal qabul. Wajib mengimani dan menerima sepenuh hati semua yang datang dalam Al-Quran dan yang datang dalam hadis-hadis yang sahih tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara-perkara yang sifatnya mutasyabih, yang muskil di sanibidina azani Allah wa iyyakum, kita imani hal itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh berdalam-dalam dalam urusan tersebut. Ya, masalah hakikat sifat misalkan tidak boleh bagi kita bertanya-tanya. Ya, seperti apa sih istiwanya Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka mungkin Allah turun pada setiap malam di sepertiga malam terakhir. Padahal kan kadang di sini malam, di Yaman siang misalkan. Ya, jadi di siang yang sana malam. Berarti lah kosong harusnya, senantiasa kosong begitu ya. Nah, ini termasuk bentuk tindakan berdalam-dalam di sanibidina azani Allah wa iyyakum dan pertanyaan yang dicela. Ya, termasuk kasratul masail, ya, banyak bertanya yang mendatangkan kehancuran di sanibidina azani Allah wa iyyakum. Sehingga ditutup ya segala pintu dan celah kepada hal itu semua yang sanibidina azani Allah wa iyyakum dengan mengimani hal itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bagaimana hakikat sifat-sifatnya yang sanibidina azani Allah wa iyyakum. Naam, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Adapun penyebutan ucapan para ulama tentang prinsip ini yang sanibidina azani Allah wa iyyakum, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Biiznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan malam hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita semua yang tadi berjaya azani Allahu wa iyyakum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.